Raden Intan, bagaimana sosoknya? Kakak tahu Raden Intan nggak? Raden Intan, iya saya tahu. 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 Raden Intan siapa? Pahlawan nasional Lampung. Pahlawan kita. Kalau kakak sendiri tahu nggak makamnya di mana? Yang saya tahu sih di Kalianda, tapi untuk lokasi tepatnya saya kurang tahu. Nggak tahu. Patungnya kan ada di Kalianda, patungnya. Tapi kalau ditanya tentang meninggalnya dikebumikan di mana juga kurang paham sayanya. Raden Intan II ini asal keturunan dari Syarif Hidayatullah berdasarkan dengan perjanjian Banten Lampung bahwa Ratu Darah Putih dengan Sultan Hasanuddin itu bersaudara, lain ibu. Jadi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kawin di Keratuan Pugung dengan Putri Sinar Alam. Dari perkawinan itu lahirlah seorang yang bernama Minak Gejala Ratu atau namanya Muhammad Aji Saka, dikenal dengan Ratu Darah Putih. Ratu Darah Putih atau Muhammad Aji Saka tadi kawin dengan Putri Aceh yang bernama Tun Penatih. Dari Tun Penatih ini lahirlah seorang anak namanya Khatu Batin Khatu atau Raden Imba I. Raden Imba I melahirkan anak dalam Kesuma Khatu disebut Raden Intan I. Raden Intan I melahirkan seorang anak namanya Khatu Batin Khatu Raden Imba II. Raden Imba II melahirkan Raden Intan II. Ya, kalau kelihatan orangnya besar tinggi, suka berburu. Kemudian suka juga bergaul, itu kata kita belajar ngaji itu di sukau-sukau. Zaman dulu kan belum masjidnya belum besar-besar, sukau namanya. Ya tempat orang beribadah belajar ngajinya di pinggir-pinggir sungai, tempat sholat itu sekitar kumpulan untuk sekitar 12 orang lah. Itu tempat belajarnya. Di sini memang aslinya makam Raden Intan II berdasarkan keputusan Presiden tanggal 23 Oktober 1946 dia dianugerahi pahlawan nasional. Memang di sini kuburannya. Bertepatan dia dekat di Benteng Cepakanya, di Dusun Cepaka, Desa Bedungharta, Kecamatan Pedengan, Kabupaten Lampung Selatan. Kalau masalah-masalah isu-isu itu, kalau belum ada yang membuktikan secara konkret bahwa ini isu-isu, kalau saya dari 2005 sampai sekarang belum ada yang membuktikan secara konkret bahwa ini bukan makamnya, ini makamnya. Sini makamnya. Kalau ada persepsi-persepsi lain, itu namanya persepsi orang, itu beda-beda. Tapi kalau belum membuktikan secara konkret itu di sini bukan makamnya, kalau saya ini makamnya. Dengan saya penjaganya di sini. Kenapa dijadikan cagar budaya? Karena Raden Intan II itu satu-satunya tokoh Lampung. Pertama dari keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Dia bergigih melawan penjajah Belanda. Jadi dia diangkat pahlawan nasional. Untuk membuktikan itu berdasarkan SK Presiden tanggal 23 Oktober 1946, zamannya Presiden kedua, zamannya Soeharto, dia diangkat pahlawan nasional dan dijadikan cagar budaya. Situsnya makam pahlawan nasional Raden Intan II dan Benteng Tanah Cepaka. Jadi nggak bisa dipisah makam sama benteng itu. Erat cagar budayanya. Sosok pahlawan Raden Intan inilah sebagai sosok pahlawan yang sangat menginspirasi untuk saling menghormati, saling menghargai kepada siapapun latar belakang kehidupan kita, dan itu relevan dengan moderasi beragama yang selama ini kita lakukan bersama. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Di dalam ayat tersebut jelas dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya terdiri dari laki-laki dan perempuan, bermacam-macam suku, bangsa, supaya kita semuanya saling mengenal satu dengan yang lain. Ini pedang punggawa Raden Intan ini dalam bilahnya bertuliskan surat Yasin ayat ke-82 yang kurang lebih bunyinya adalah
Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulalahu kun fayakun, yang artinya adalah kurang lebih bila Allah menghendaki sesuatu tinggal berkata jadilah maka terjadilah. Dari ayat ini mengilhami semangat juang dari prajurit Raden Intan, mengilhami semangat juang dengan semangat jihad. Begitulah sosok sang pahlawan nasional Lampung, Raden Intan II. Kisahnya akan tetap abadi sampai ke anak cucu nanti.